Bab 193. Biarkan aku melindungimu. Sudah ditetapkan, kamu tidak mau, masih bisa diberikan kepada siapa. Simpanlah. Mendengar pesan suara tersebut, Claire tercengang. Maksud perkataan CEO Han adalah gaun itu dibuat sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kalau dia tidak mau, tidak bisa diberikan pada orang lain lagi. Takut dirinya salah mengerti, jadi Claire dengan lemah bertanya kenapa bisa tahu ukuran tubuhnya. Setelah itu Claire merasa segan, jadi mengetik sederet kalimat, masih belum dikirim. Andri menjawab lagi. Aku ingin tahu ukuran, tentunya ada caraku sendiri. Kalau kamu tidak ada waktu, aku suruh Siska antarkan. Suruh Siska antar kemari. Bukankah itu akan sangat menonjol? Claire langsung membalas, jangan, besok aku akan ke sana cari Siska. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, Andri pun tak membalas pesannya lagi. Claire menghela napas lega, lalu meletakkan ponselnya. Lalu dia berdiri dan keluar. Rini si pelayan sudah menyiapkan sarapan. Nyonya muda kedua, juga tak tahu Anda suka makan apa, jadi, aku membuat lebih beberapa macam, Anda lihat suka atau tidak. Selain makanan manis, Claire tidak begitu memilih terhadap makanan lainnya, jadi, dia tersenyum, suka, sudah merepotkanmu. Tidak repot, asalkan nyonya muda kedua suka saja. Claire duduk dan makan, berpikir sebentar, Colden, mereka semua sudah pergi. Rini mengangguk, Tuan muda Colden dan asisten Arthur sudah pergi pagi-pagi sekali. Claire berpikir, seharusnya mereka pergi ke kantor, berencana setelah makan baru pergi. Setelah dia beres-beres, waktu bergegas pergi ke perusahaan, tak disangka departemen malah kacau balau. Leon dipecat langsung oleh perusahaan, meskipun semua orang tak tahu kenapa, tapi masih ramai diperbincangkan. Sebenarnya ada apa? Bukankah dia sudah lama sekali menjadi pengurus kita? Kenapa tiba-tiba dipecat? Paling sudah menyinggung orang atau melakukan kesalahan. Tapi menurutku, kemesumannya itu masih tidak berubah, pasti sudah menyentuh orang yang tidak boleh disentuh, kali ini. Akhirnya bermasalah. Kalau menurutku memang sudah sepantasnya, siapa suruh dia begitu mesum, seorang pria yang sudah menikah, sungguh tak tahu malu. Memang sudah sepantasnya, tapi juga menyedihkan. Dia punya istri dan anak, begitu dipecat, kelak mau bagaimana menafkahi keluarganya. Seorang pria dewasa masih khawatir tidak bisa menafkahi keluarganya. Orang tak berguna macam apa itu? Kamu tahu apa? Kamu tahu tidak jika dipecat Yes Corp apa artinya? Yes Corp adalah perusahaan nomor 1 di kota utara. Dia sudah dipecat dari Yes Corp. Setelah mempunyai pengalaman begini, kelak perusahaan mana yang berani memperkerjakannya? Kalau begitu, kelak sangat sulit mencari pekerjaan. Itu memang sangat menyedihkan. Semua percakapan ini masuk ke dalam telinga Claire. Dia sambil mendengar sambil berjalan, hingga tiba di tempat duduknya dan duduk. Baru saja duduk tidak lama, malah mendengar orang sebelah bertanya padanya. Claire, kenapa kamu masih di sini? Claire mendengar ada yang memanggilnya, langsung berbalik kepala. Orang itu penuh senyuman hingga seluruh organ wajahnya hampir menyatu. Kamu sudah naik jabatan. Mendengar demikian, Claire tercengang. Naik jabatan? Kejadian kapan? Kenapa dia? Sedikit pun tidak tahu. Benar, wakil CEO menaikkan kamu menjadi sekretarisnya, kamu tidak tahu. Claire, apa yang terjadi? Wakil CEO menaikkannya sebagai sekretaris. Bukankah itu Davin? Kenapa tiba-tiba mengganggu pekerjaannya? Jelas-jelas kemarin malam. Memikirkan ini, Claire menjilat bibirnya, ekspresinya menjadi tak enak. Sangat iri padamu, sebelumnya kamu menjadi asisten Tuan Muda Ye, sekarang juga bisa menjadi sekretaris wakil CEO Ye, kenapa kamu beruntung sekali. Saat kamu datang ke departemen kami juga tidak menindasmu bukan?
Kamu jangan mengadukan kami kepada wakil CEOY, ya. Claire semakin berpikir, rasanya semakin aneh. Davin memang sungguh baik padanya, tapi sebelumnya tak pernah mengganggu pekerjaannya. Kenapa sekarang malah memindahkannya menjadi sekretarisnya? Berpikir sejenak, Claire langsung membereskan barang dan langsung mencari Davin. Saat sampai di luar kantor Davin, kebetulan bertemu dengan asistennya. Melihatnya pun langsung tersenyum, "Kamu datang melapor, ya?" Claire tidak tersenyum, tatapannya sangat serius. Asisten pun terdiam, lalu berkata, "Wakil CEOY sekarang sedang bertelepon. Apa kamu bisa menunggu sebentar?" Claire mana sanggup menunggu lagi. Dia harus mencari Davin dan membicarakannya dengan jelas. Jadi dia melangkah maju, mimik wajah asisten berubah, langsung menghentikannya. "Sekarang kamu tak boleh masuk, wakil CEOY. Nia, biarkan dia masuk." Asisten Davin bernama Narnia, namun, dari kecil selalu dipanggil Nia, jadi setelah masuk bekerja, semua orang ikut memanggil begitu hingga terbiasa. Nia tercengang, lalu mengangguk, "Baiklah, kamu masuklah." Claire menjilat bibirnya, lalu melangkah masuk ke dalam kantor Davin. Davin duduk di depan meja, sedang bertelepon dengan orang sejenak, lalu memutuskannya. Setelah itu, dia tersenyum pada Claire. "Kamu sudah tahu. Sudah bawa barangnya kemari. Nanti aku suruh Nia bawa kamu ke kantormu untuk lihat-lihat, ataupun kamu bisa memilih bersamaku di kantorku." "Kakak." Claire tiba-tiba memotong perkataannya, wajah cantiknya itu tak tersenyum sama sekali. "Kenapa kamu mau menaikkan jabatanku?" "Naik jabatan? Tidak baguskah?" Senyuman Davin memudar, suaranya juga menjadi tenang. "Kamu juga sudah lihat Leon. Untuk menghindari hal seperti itu terjadi lagi, jadi, aku memindahkanmu ke sisiku, tidak akan membiarkanmu terluka." Claire tersadar, ada semacam perasaan tidak enak muncul. Dia tidak berani memikirkannya, takut dia salah menebak. Davin maju mendekatinya, "Clay, kejadian semalam itu, aku tak ingin ada kedua kalinya lagi." Mendengar Davin memanggilnya, Claire yang awalnya tatapannya tak berekspresi malah menjadi heran. Dia melihat Davin dengan tak percaya. "Kakak, kamu. Sebenarnya aku sudah tahu identitasmu sejak kamu masuk ke keluarga Ye." Davin tersenyum, mengulurkan tangan mengelus kepalanya. "Aku tidak membongkarnya karena kalian adalah putri keluarga Sen, dan juga hari pernikahan kalian itu, kalau membongkarnya, juga akan merugikan harga diri kedua belah pihak. Tapi sekarang, aku malah merasa sudah seharusnya kuungkapkan identitasmu hari itu. Setidaknya, kamu tak perlu menderita di keluarga Ye, juga tak perlu terpaksa menjadi istri Colden." Perkataan ini mengandung sangat banyak makna. Claire langsung terhuyung mundur, Davin malah mengulurkan tangan menahan pundaknya. "Clay, kakak sungguh menyesal hari itu tidak mengungkapkan kebenaran kalian. Tapi sekarang juga belum terlambat. Colden tidak bersedia melindungimu, maka biarkan saja kakak yang melindungimu saja, ya." Bersambung.